سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan guru, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang kami muliakan, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan salat tarawih, di sini saya mewakili daripada pengurus PKM Masjid Surat Al-Daha ingin menyampaikan pertama sekali Badan Zakat Amil Fitrah Masjid Surat Al-Daha tahun 1445 Hijriah telah dapat menerima zakat fitrah kaum muslimin dan muslimat yang mana jumlahnya 2,7 kilo 7 on. 2 kilo 7 on per jiwa. Kemudian jadi yang bertindak sebagai imam dan penceramah kita pada malam hari ini adalah Ustadz Aulia Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali batu saja. Apa itu apa maksudnya? Enggak ngerti apa nampaknya. Cukup. Banyak kali yang baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa surah Al-Fatihah kepada yang memberikan infak sedekahnya, baik berbentuk materi, pikiran dan tenaga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezekinya, kemudian Allah berikan kesehatan sekaligus mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sihat ya Pak? Sihat ya? Sudah ke-19 alhamdulillah. Sihat ya Bu? Alhamdulillah sihat ya, 19. Artinya tidak lebih kurang lagi ada sekitar 11 atau 10 hari lagi sudah bulan Ramadan meninggalkan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pujian kita sampaikan kepada Allah Ta'ala yang mana nikmat zahir dan batin terus Allah berikan kepada kita. Nikmat zahir itu adalah salah satu seumpama dapat nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan bagi laki-laki yang mukallaf, maka menurut mazhab Hanafi wajib sholat berjamaah di masjid. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i tak wajib dia, sunnah muakkad saja dia. Kemudian salat berkaitan salam kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan malu-malu abang tadi panggil ustaz, doa itu.
Doa itu dipanggil orang ustaz, doa. Saya gitu-gitu juga ipang lo tuh, saya kadang-kadang wali dibilang saya di kampung sana wali. Kadang-kadang tak kemana-mana ustaz nih katanya. Saya bilang aja di Facebook, kalau kalian bilang saya wali, saya aminkan saja. Mudah-mudahan jadi wali. Tidak bisa jadi wali Allah, wali kelas pun jadilah. Nah itu dia. Tak bisa juga wali nanti wali kelas, wali kota pun jadi nggak apa-apa ini. Nah itu dia. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Judul kita adalah puasa dapat menyehatkan tubuh sekaligus meraih pahala. Pahala dalam bahasa Arab disebut dengan saumun. Huruf sa, waw, dan ba. Ada 3 huruf. Saumun artinya pahala. Pahala di sini disebut dengan ganjaran dan balasan dari Allah Ta'ala. Kalau kita sebagai makhluk Allah yang kita raih masih dalam tahap masyarakat umum adalah ganjaran berbentuk materialistik, berbentuk harta. Maka kalau kita berdoa terkadang kita lebih condong ketika kita berdoa kita berharap kepada Allah mendapat balasan berbentuk materi, maka senanglah hati kita. Itu kelompok daripada orang awam. Itulah kita. Seumpama kalaulah kita bekerja di satu perusahaan atau di satu tempat kerjaan, maka secara otomatis kita meminta hijrah atau balasan berbentuk materialistik. Itu orang awam seperti kita. Allah tak marah seperti itu. Senang pun Allah kita meminta sesuatu kepadanya berbentuk materi, tak masalah. Naik lagi tingkat kedua. Inilah orang-orang soleh. Mereka bukan lagi mengharapkan pahala, tapi mereka berharap ampunan dari Allah Ta'ala. Itu yang paling sulit. Ampunan, minta ampunan. Ada lagi naik tingkat. Mereka tak mau berharap dengan ampunan Allah, tapi mereka berharap bisa bersama Rasulullah SAW dalam surga. Itulah tingkatan yang paling tinggi. Karena tak ada yang mulia makhluk di atas muka bumi ini kecuali baginda Rasulullah SAW. Itulah mereka. Maka tingkatan ini yang 1 dan 2 taklah mudah kita raih, apalagi tingkatan yang tertinggi yaitu bersama baginda Rasulullah SAW. Ada satu kisah Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan kajian. Ada seorang sahabat baginda Rasulullah. Mungkin ada sebahagian saudara-saudara kita atau Bapak Ibu yang tahu kisah ini. Sebelum saya lanjutkan ini, saya memohon maaf dan sangat berterima kasih kepada seluruh jemaah, para alim ulama, tuan-tuan guru, para muallim dan muallimah yang telah sudi kiranya berhadir dalam melaksanakan sholat wajib tarawih, sholat sunat tarawih, dan sebelumnya adalah sholat isya berjamaah. Sahabat ini dulu sebelum masuk Islam dia orang Yahudi. Orang Yahudi dia Bapak Ibu. Yahudi dia beragama Nasrani. Waktu sebelum beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada baginda, ikut berperang dengan kaum Yahudi. Waktu itu dia berhadapan dengan Rasulullah, baginda Rasulullah. Di waktu itu berhadapan dia dengan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai lawan perangnya. Di waktu itu Rasulullah memukul badannya, memukul anggota tubuhnya. Maka di saat itu dia masih kafir. Beranjak waktu berlalu terus berlalu, rupa-rupanya Allah beri hidayah dia. Allah bagi petunjuk. Maka petunjuk ini tak segampang yang kita bayangkan, tak segampang membalik telapak tangan. Rupa-rupanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Umar bin Khattab mendapat petunjuk, mendapat hidayah dari Allah Ta'ala
60 kali Rasulullah bolak-balik mendatangi rumah Umar bin Khattab baru beriman. 60 kali Bapak Ibu. Bayangkan itu, 60 kali datang Rasulullah ke rumah Umar bin Khattab bolak-balik. Kalaulah ada di antara kita, tetangga kita belum beriman atau belum dapat hidayah, belum ke masjid, maka sudah kita ajak, sudah kita nasihati, tapi jangan lupa kita untuk mendoakannya. Karena nggak bisa, hidayah ini mutlak milik Allah Ta'ala, tak bisa ditawar-tawar. Sedangkan Abu Thalib, pamannya, itu lebih kurang 170 kali Rasulullah mendakwakan agama ini kepadanya, tak juga beriman kepada baginda, tak beriman kepada Allah Ta'ala. Bayangkan itu Bapak Ibu, 170 kali Rasulullah datang mendakwahkan agama ini, tak beriman juga. Singkat cerita, balik tadi cerita daripada kisah tadi. Kemudian berimanlah sahabat tadi karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dia saat itu datang ke majlis Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba di saat itu datang berdiri tegak dia di hadapan Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku dulu sebelum beriman kepadamu dan kepada Allah Ta'ala, engkau pernah memukul badanku, engkau pernah memukul fisikku. Maka saya mau membalas pada hari ini perbuatanmu, sebagaimana agama Islam ketika seseorang memukul satu saudaranya tanpa ada uzur, maka dihukumkan kepada hukum qisas. Qisas itu berbalik, artinya harus memukul sesuai dengan apa yang dipukulnya. Singkat cerita, kemudian oke, kata Rasulullah, silahkan pukul. Waktu itu dipukul, wahai Rasulullah, waktu itu aku dipukulmu dalam keadaan badanku telanjang, tak berbaju aku. Maka aku meminta kepadamu agar bajumu dibuka. Maka marahlah sahabat-sahabat, salah satunya Umar bin Khattab. Ini apalah maksudnya? Wahai Rasulullah, biar aku yang mengusirnya, biar aku yang memukulnya, kata Umar bin Khattab. Tidak ya Umar, biarkan apa yang dia inginkan. Silahkan dia berbicara, silahkan apa yang dia inginkan, kata Umar, kata baginda Rasulullah SAW. Maka singkat cerita dari kisah tersebut, ya Rasulullah, di waktu itu juga setelah engkau memukul diriku dan waktu itu badanku saat itu telanjang, engkau menggunakan pukulan, menggunakan rotan, menggunakan kayu, maka aku juga mau menggunakan seperti itu. Sahabat-sahabat yang lain Bapak Ibu ngamuk dan marah. Ini manusia apa ini? Apalah maksudnya mau merendahkan baginda Rasulullah? Rupa-rupanya singkat kisah dari cerita itu adalah, rupa-rupanya dia mendekat datang ke hadapan Rasulullah. Kemudian dia berdiri di hadapan Rasulullah. Kemudian diambilnya satu rotan. Kebetulan rotan itu ada di sekitar baginda Rasulullah. Kemudian, buka bajumu ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad membuka bajunya. Kemudian tiba-tiba dia lemparkan itu, satu cambukan tadi, dia lemparkan tadi rotan itu. Maka bergegas dia memeluk badan baginda Rasulullah SAW. Maka saat itu menangislah, keluarlah air matanya. Maka dia saat itu berdoa, ya Rasulullah, ya Allah ya Ta'ala, aku ingin bersama tubuh yang kupeluk ini. Begitulah cintanya sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalaulah mungkin kita hidup di zaman itu, di zaman baginda, mungkin kita lebih cinta kepada baginda. Sedangkan 1400 tahun yang lalu masih cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kalaulah ada orang-orang yang tidak berselawat kepada baginda, maka sungguh rugilah dalam kehidupan ini. Singkat cerita, dari kisah itu dapatlah kita ambil hikmah. Maka orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah bukan hanya solawat, tapi harus mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, balik dari judul kita tadi, pahala di sini yang kita harapkan adalah, yang pertama adalah ampunan Allah Ta'ala.
ampunan di sini adalah mudah-mudahan kita dikelompokkan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Karena puasa di sini dikalamkan oleh Al-Imam Ghazali, ada tingkatan 3 orang yang berpuasa. Pertama adalah puasa umum, orang-orang yang menjalankan secara syariat. Secara syariat itu adalah tidak membatalkan puasa. Ada puasa orang umum, ada puasa khusus, ada puasa khusus wal khusus. Itu adalah tingkatan yang pertama adalah puasa orang umum, kemudian puasa khusus, kemudian puasa khusus wal khusus. Kemudian Bapak Ibu orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa itu dapat menyehatkan tubuh? Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah engkau karena puasa itu dapat menyehatkan tubuhmu. 11 bulan kita beraktivitas makan dan minum, tapi ketika datang waktu Ramadan maka berhenti sejenak dalam 1 bulan untuk menyehatkan tubuh kita. Bapak Ibu orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan hikayat-hikayat di sini adalah mudah-mudahan bermanfaat kepada diri kami sendiri, sekaligus mengajak kepada seluruh jemaah untuk selalu meningkatkan amal soleh kita selama 10 hari ke depan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita beribadah. 10 terakhir ini adalah 10 yang paling berat untuk menjalankan puasa. Karena di 10 terakhir ini banyak keinginan-keinginan. Salah satunya baju lebaran belum terbeli. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.